Larangan berbuat zalim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'akum wastahallu maharimahum. Dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Allah telah berfirman, dan bagi orang-orang yang zalim sama sekali tidak ada seorang penolong pun. Al-Hajj 71. Dalam ayat lain disebutkan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Hud 113. Ar-Raqib berkata, kezaliman adalah berpaling dari keadilan. Oleh karena itu, kezaliman diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang berkata, kezaliman adalah menghukum karena kesalahan oleh orang lain. Kezaliman ada dua macam. Pertama, kezaliman jiwa. Hal yang paling besar adalah berbuat syirik mempersekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman 13. Mayoritas yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim adalah orang-orang yang berbuat syirik. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 254. Peringkat berikutnya adalah kemaksiatan dengan berbagai jenisnya, baik yang termasuk dosa besar maupun yang dosa kecil. Kedua, kezaliman terhadap yang lain. Ini sebagaimana disebutkan dalam khutbatul wada. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad harrama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci telah mengharamkan darah, harta dan kehormatan kalian kecuali dengan haknya, sebagaimana telah dimuliakannya hari kalian ini di negeri kalian ini pada bulan kalian ini. Banyak sekali ayat dan hadis yang mencela perbuatan zalim. Allah telah melepaskan diri dari kezaliman dan mengharamkannya atas kita semua. Dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian pada hari kiamat, ketika hati menyesak hingga di kerongkongan karena menahan kesedihan, tidak ada teman dekat yang bisa menolong dan tidak pula pemberi syafaat yang dapat menolongnya. Allah menyebutkan, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ghafir 18. Wahai saudaraku muslim, janganlah anda cenderung terhadap orang yang berbuat zalim, karena anda bisa ditimpa oleh apa yang menimpanya. Sebagaimana firman Allah,
dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka. Hud 113. Akibat kezaliman sungguh sangat memilukan, maka janganlah Anda terpedaya, wahai saudaraku muslim, sehingga melakukan sebagian kezaliman, karena akibatnya sudah pasti dan tidak dapat ditolak. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Qala thumma qara'a, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid." Sesungguhnya Allah pasti menuntaskan bagi orang yang berbuat zalim, maka apabila Allah mengazabnya, maka tidak akan menyelamatkannya. Kemudian beliau membacakan ayat, "Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras." Hud 102. Akibat kezaliman sangat mengerikan. Disebutkan dalam hadis di atas, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang yang berbuat zalim pada hari kiamat akan menjadi seorang yang muflis. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Faqala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar." Tahukah kalian siapa muflis itu? Para sahabat menjawab, "Muflis adalah yang tidak memiliki dirham dan tidak pula barang." Beliau bersabda, "Sesungguhnya muflis dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa, dan zakat, tapi juga datang dengan dosa, mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Sehingga yang ini diberi dari kebaikan-kebaikannya, yang ini juga dari kebaikan-kebaikannya. Kemudian apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum selesai perhitungannya, diambillah kesalahan-kesalahannya mereka lalu ditambahkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka." Oleh karena itu, dalam sabda Nabi disebutkan, "Man kanat anhu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Barang siapa yang padanya ada suatu kezaliman terhadap seseorang dari kehormatannya atau sesuatu, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya sekarang sebelum tidak berlaku lagi dinar maupun dirham. Sehingga jika ia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya sekedar kezalimannya, dan jika tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dari keburukan orang yang dizaliminya lalu dibebankan kepadanya. Kita adalah umat yang terbaik dilahirkan manusia, sehingga banyak untuk manusia, sehingga sangat layak menolong orang yang dizalimi. Rasulullah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Faqalu, "Ya Rasulullah, hada nansuru mazluman, fa kaifa nansuru zaliman?" Qala, "Ta'khudhu fawqa yadayhi." Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun
dizalimi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, begitulah kita menolong yang dizalimi dan menolong yang zalim? Beliau menjawab, engkau menghukum karena perbuatannya. Menghukum orang yang berbuat zalim. Karena membiarkan orang zalim tanpa hukuman berarti membiarkan terjadinya azab yang dapat menimpa semua orang sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Innan nasa idza ra'aw zaliman falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syakka ay ya'ummahumullahu bi'iqab. Sesungguhnya apabila manusia melihat seorang yang zalim tapi tidak diberlakukan hukum padanya, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab dapat menimpa mereka semua. Saudara muslim, waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada pembatas antara doa itu dengan Allah. Muawiyah berkata, sesungguhnya aku sangat malu berbuat zalim terhadap orang yang tidak dapat ditolong oleh seorang pun kecuali Allah terhadap kezalimanku kepadanya. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada salah seorang bawahannya, jika kekuasaanmu mendorongmu untuk berbuat zalim terhadap manusia, maka ingatlah akan kekuasaan Allah terhadapmu. Ada orang yang berkata, kezaliman adalah hal yang paling memungkinkan untuk merubah suatu nikmat dan menyegerakan datangnya petaka. Saudaraku muslim, jauhilah kezaliman karena akibatnya sangat mengerikan. Sebab yang menentukan balasannya adalah Allah yang senantiasa mengawasi setiap tatapan mata dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Sungguh tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kuburan itu sungguh gelap, maka ingatlah akan nasibmu. Hari perhitungan pun sangat panjang, maka selamatkanlah dirimu. Sementara penjaranya adalah jahanam yang dapat meluluhkan, maka lindungilah dirimu.